Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Yaitu DPR RI terus mendorong Kementerian Pan-RB dan BKN untuk merampungkan penataan tenaga non-ASN dengan kepastian status ASN di akhir tahun 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal faham. Komisi 2 DPR RI mendesak agar Kementerian Pan-RB segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Hal tersebut terungkap pada rapat kerja yang digelar Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pan-RB dan BKN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Langkah ini diharapkan tuntas paling lambat Desember 2024 sesuai amanat pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer yang selama ini belum memiliki kepastian menjadi ASN. Perubahan dalam struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait di Kabinet Merah Putih yang disertai penambahan beberapa kementerian dan lembaga baru mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan dalam mengelola sumber daya manusia, terutama tenaga non-ASN. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB agar segera menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur pelaksanaan penggunaan SDM dan pengisian jabatan ASN pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah yang baru. Kita harapkan agar para tenaga honorer dapat segera memperoleh kepastian status sebagai ASN serta terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien seiring dengan perubahan struktur lembaga-lembaga negara. Sebut Ketua Komisi 2 DPR RI Rifkian Syami Karsayuda dari YouTube INVAK pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Salah satu poin utama yang diangkat dalam rapat tersebut adalah pentingnya transparansi dalam proses pengisian jabatan ASN, terutama di kementerian dan lembaga baru. Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB dan BKN untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap pelaksanaan peraturan baru. Tujuannya agar setiap posisi diisi oleh tenaga yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian. Evaluasi yang transparan ini diharapkan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan antar instansi.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya pengaturan secara jelas terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari ASN dalam struktur kementerian yang baru terbentuk. Komisi 2 DPR RI menggarisbawahi pentingnya pengaturan rinci pada proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan ASN. Dengan begitu, setiap instansi dapat berfungsi optimal tanpa mengalami tumpang tindih kewenangan. Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian Pan-RB untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang transformasi digital. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses oleh masyarakat, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pelayanan publik dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, ujar Rifki. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 2 DPR RI meminta agar Kementerian Pan-RB, BKN, serta Lembaga Administrasi Negara atau LAN segera menyampaikan dokumen Rencana Strategis atau Renstra untuk periode 2025-2029. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Renstra 2025-2029 akan menjadi panduan strategis untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, di mana reformasi birokrasi yang adaptif dan berkinerja tinggi menjadi landasan utama, kata Rifki. Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, Komisi 2 DPR RI turut mendukung LAN untuk memperkuat pengelolaan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar para ASN dapat memiliki kompetensi yang lebih tinggi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rapat tersebut juga membahas pentingnya tata kelola arsip pada kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan struktur agar tidak terjadi kehilangan data penting. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diminta memastikan seluruh proses ini berjalan sesuai prosedur. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI diminta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di lembaga-lembaga pemerintah, khususnya yang mengalami perubahan struktur. Secara keseluruhan, Komisi 2 DPR RI dalam rapat tersebut memberikan berbagai rekomendasi strategis bagi Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Kita semua berharap agar langkah-langkah ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, tutup beliau.
Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.